Ikan salmon adalah jenis ikan dengan siklus hidup yang unik. Sebab ikan ini menetas di sungai, tetapi tumbuh besar dan hidup di lautan. Ketika beranjak dewasa, ikan-ikan salmon akan kembali berenang ke hilir sungai untuk bertelur kemudian mati. Salmon harus berjuang berenang dari laut menuju hilir dengan melawan arus sungai sejauh ribuan kilometer. Selama menempuh perjalanan panjang tersebut, ikan salmon akan kehilangan sepertiga dari berat tubuhnya karena perjalanan yang ditempuh sangat berat dan melelahkan. Bahkan salmon mampu mengarungi arus sungai lebih dari 1.400 km dan mendaki setinggi 2.100 meter dari laut menuju tempat dilahirkan. Salmon memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik sehingga mampu bermigrasi ke tempat asalnya. Akan tetapi kemampuan ini masih menjadi misteri dan belum bisa dipecahkan secara ilmiah. Panjang tubuh ikan salmon jantan sekitar 84 cm, sedangkan salmon betina hanya sekitar 71 meter. Sementara untuk bobot salmon dapat mencapai 8 kg dengan usia maksimal sekitar 8 tahun. Ikan ini juga termasuk golongan ikan pelagis, yaitu ikan yang mampu hidup di beberapa habitat yang berbeda, seperti air tawar, muara, air laut dengan kedalaman antara 0 sampai 250 meter. Salmon adalah ikan dalam golongan anadromous yang salah satu cirinya adalah melakukan migrasi saat hendak berkembang biak. Banyak penelitian mengungkap bahwa ikan salmon akan selalu kembali ke tempat dia dilahirkan. Meski demikian, alasan mengapa hal ini terus terjadi dan bagaimana salmon menyimpan memori masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dalam migrasi ke tempat asal atau ke tempat kelahirannya tersebut, salmon menempuh perjalanan yang sangat berat. Perjalanan melawan arus sungai yang sangat deras beribu-ribu kilometer, sedang ancaman predator seperti beruang, burung laut, burung sungai, musang akan menunggu di sepanjang perjalanannya. Menurut penelitian, sekitar 3-90% salmon mati dalam fase ini, sisanya hidup. Benar-benar perjuangan yang sangat berat untuk berkembang biak. Ikan salmon melakukan reproduksi secara eksternal, artinya ikan ini melakukan pembuahan di luar tubuhnya. Setelah menemukan tempat untuk bertelur, salmon betina akan terbelah dulu, mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah. Dengan demikian, kerikil-kerikil di sekitarnya akan tersapu oleh arus air, menciptakan celah-celah atau lubang di sekitar bebatuan untuk meletakkan telur salmon. Setiap celah yang diciptakan mampu menampung hingga 5.000 butir telur yang menutupi sekitar 2,8 meter persegi area di sekitarnya. Saat salmon betina bertelur, salmon jantan akan datang dan membuahi sel telur tersebut. Biasanya ada satu atau lebih salmon jantan yang akan mendekati salmon betina, lalu mengeluarkan spermanya di celah atau lubang tersebut untuk membuahi telur-telur salmon. Setelah proses tersebut, salmon betina akan menutupi telur dengan menyapu kerikil-kerikil di sekitar celah, lalu pergi untuk menemukan tempat bertelur yang baru.
Ikan salmon betina mampu bertelur hingga 7 kali sebelum seluruh telur di dalam ovariumnya habis. Menurut para ahli, telur salmon harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air bersuhu dingin dan berarus baik agar mendapat suplai oksigen yang cukup. Biasanya tingkat kematian tinggi terjadi pada tahap ini. Faktor utama penyebab kematian benih salmon terjadi akibat predator dan perubahan kondisi perairan karena ulah manusia. Setelah proses bertelur yang rumit tersebut, salmon betina akan mati sesaat setelah mengeluarkan telurnya yang terakhir. Itulah adalah perjalanan terakhir ketika mereka berkembang biak. Benih-benih salmon yang baru menetas biasanya akan menetap di perairan air tawar, tempatnya dilahirkan selama kurang lebih 3 tahun sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke laut. Dalam periode tersebut, ikan salmon memiliki warna tubuh keperakan. Diperkirakan hanya ada sekitar 10% dari total jumlah telur yang selamat dan berhasil mencapai tahap ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.